Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Kamonto dengan NIM 232249. Pada tugas akhir pemrograman mobilitas platform ini, saya membuat aplikasi manajemen inventaris berbasis mobile. Nah, aplikasi ini menggunakan Laravel sebagai backend REST API dengan autentikasi JWT dan Flutter sebagai frontend dengan state management Flutter block. Saya akan demo dan jelaskan sekarang. Oke, langsung saja kita ke Discord. Nah, di sini ada dua folder, folder backend dan folder frontend. Nah, studi kasus yang saya pilih adalah manajemen inventaris gudang. Aplikasi ini memiliki dua entitas utama di luar user, yaitu kategori dan item yang saling berelasi. Satu kategori bisa memiliki banyak item dan setiap item hanya dimiliki oleh satu kategori. Ini contoh database-nya. Ada dua item, yaitu item dan kategori. Oke, kita ke backendnya terlebih dahulu. Kita ke database, terus migration. Nah, di sini ada kategoris table dan create items. Nah, ini ya di sini ada dua. Ini adalah migration untuk dua tabel utama saya. Tabel kategoris, tabel kategoris versi kolom nama dan description. Tabel items berisi dan tabel items berisi nama, description, quantity, dan price. Dan yang paling penting yaitu kategori ID sebagai foreign key yang mereferensikan tabel kategoris. Inilah yang membentuk relasi antar dua identitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke apps, models, dan kategori PHP. Di model kategori ada method items. Ini yang method items. Ini method items. Nah, dengan relasi Hashmani, artinya satu kategori bisa punya banyak item. Ini kategori Hashmani. Dan untuk di item.php, di model item ada metode kategori. Jadi metode kategori. Nah, dengan relasi belongs to artinya setiap item hanya milik satu kategori. Inilah implementasi relasi dua entitas yang dimintai di tugas, yaitu dua relasi saja, yaitu kategori dan item. Oke, selanjutnya kita masuk di apps HTTP controller dan API. Sini ada auto controller.php. Nah, ini untuk autentikasi saya menggunakan package daemon/jwt authentication. Di fungsi register, token jwt digenerate dengan perintah ini jwt out from user. Di fungsi login, token digenerate dengan ini jwt item credentials. Nah, token inilah yang nantinya dipakai Flutter untuk mengakses semua endpoint yang membutuhkan login. Dan selanjutnya ada di routes. Di sini ada api.php. Nah, di file ini endpoint register dan login bisa diakses siapa saja tanpa token. Tapi semua endpoint, kategoris, dan item dibungkus middleware autentikasi API seperti ini. Route middleware autentikasi API. Nah, artinya wajib menyertakan token JWT yang valid. Kalau tidak ada token atau token salah, otomatis ditolak.
Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke kategoris controller dan item controllers. Nah, di sini termasuk di API, HTTP controllers, API dan kategori controllers dari HP. Nah, di sini adalah kategori controller dengan teori lengkap. Index. Nah, di sini ada index untuk list, store untuk menambah, dan di sini ada show untuk detail, dan di sini update. Nah, di sini update untuk edit, dan ini ada destroy. Nah, destroy ini untuk item, destroy ini untuk menghapus. Nah, ini item controllers, strukturnya juga sama persis. Sama persis. Nah, selanjutnya kita ke demo backend di Postman. Di sini Postman. Nah, pertama kita pastikan PHP search sudah berjalan. Ini dia. Ini PHP search sudah berjalan. Nah, di sini kita buka Postman. Nah, sekarang saya coba register di sini. Nah, di sini Budi. Kita coba Budi. Saya tunggu mengirim. Loading dulu. Oh, oh, ternyata yang Budi namanya sudah terpakai, sudah ada di database. Jadi saya coba bikin baru dulu, dengan nama 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 tadi Theo. Di sini Theo. Di sini Theo. Gmail.com. Di sini passwordnya. Oke, kita sini di sini. Nah, sini hasilnya dapat token. Nah, ini dia tokennya. Ini berarti backend berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya coba login dengan akun yang sama. Berhasil login di sini. Nah, di sini saya coba login. Di sini kita masukkan nama email yang tadi, yaitu di sini. Di sini kita coba login. Nah, di sini juga dapat token baru. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba reaksi sampai token. Kita akan ketikkan JWT berjalan atau tidak. Nah, ini yang penting. Saya coba akses endpoint kategoris tanpa token. Di sini, kita coba tanpa token registration. Dari sini kita coba send. Nah, di sini hasilnya 401 unautoris. Nah, ini membuktikan autentikasi JWT berjalan dengan benar. Endpoint tidak bisa diakses tanpa token. Selanjutnya di sini kita akan mengakses dengan token. Kita lihat apakah ini berhasil. Pertama kita salin dulu ya. Tokennya, terus kita verify token. Kita coba Ctrl A. Kita salin token yang tadi. Di sini coba ulang, terus nah, kita coba save. Nah, di sini ada muncul kategorisnya.
data kategoris berhasil diambil. Oke, selanjutnya kita masuk ke CRUD item. Sekarang kita akan membuat item baru menggunakan post ke API/items dengan kategori ID yang merujuk ke kategori tadi. Ini membuktikan relasi data berjalan atau item terhubung ke kategorinya. Kita coba. Sini kita sudah mix token, ini sudah ada, dan bodinya juga sudah terisi. Nah, kita tinggal coba send. Nah, di sini berhasil. Ini 201 crate. Nah, di sini artinya sudah berhasil. Oke, sekarang kita masuk ke untuk bagian edit pada item. Nah, di sini kita memilih ID 6 karena yang tadi ini menggunakan ID 6. Nah, di sini sudah tersalin juga token. Di sini juga ada yang sudah update. Nah, kita akan mencoba update. Nah, di sini sudah terupdate. Ini jadi sudah jadi sini sudah terupdate. Selanjutnya setelah kita berhasil mengupdate, kita akan coba menghapusnya lagi. Kita pilih put dan delete. Kita silakan di sini, coba kita send. Nah, di sini. Nah, di sini ada tulisan item berhasil dihapus. Artinya semuanya telah berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian front end. Kita masuk ke bagian front end. Kita masuk ke struktur footer block. Kita akan membuka file zip dan blocks. Nah, di sini ada 3 blok, yaitu authentication block untuk autentikasi. Di sini ada kategori block untuk kelola kategori, dan di sini ada item block. Nah, di sini untuk kelola item. Nah, pertama kita masuk ke kategori block dart. Nah, ini implementasi footer blok setiap aksi user dikirim sebagai event. Misalnya di sini ada kategori load requested dan kategori add requested. Nah, blok ini menerima event, memanggil repository, lalu emit state. Nah, baru UI otomatis rebuild sesuai state yang diterima. Ini prinsip blok pattern. Nah, kita masuk ke repository. Kita buka ini di repository. Kita oke, sini kategori repository dan nah, pada repository ini bertugas sebagai jembatan antara blok dan API. Di sini blok memanggil fungsi seperti ini, get all, create, update, dan delete. Nah, yang masing-masing mengirim request HTTP ke backend Laravel. Terus kita masuk ke integrasi JWT di API client. Di sini kita div terus service. Nah, di sini ada API client dart. Nah, di sini
Di sini yang paling penting di sini setiap request ke backend token JWT otomatis disisipkan di headers authorization ini authorization dan dengan format mirror token. Jadi Flutter tidak perlu manual pasang token di setiap request, sudah ada dihandle oleh API klien ini. Nah sekarang untuk tahap terakhir kita akan mendemokan aplikasi Flutter yang sudah saya buat. Ini dia aplikasinya. Pertama kita akan mendaftar akun baru. Kita bisa di sini memakai nama di sini kita mengisi email jadi gmail.com. Di sini kita membuat password. Ini kita coba mendaftar sekarang. Kita masuk. Nah di sini kita sudah masuk. Di sini sudah ada halo Renaldi. Saya daftar akun baru. Nah setelah itu masuk berhasil ke dashboard. Jadi itu kita keluar dulu lagi. Terus kita keluar lalu login. Nah, di sini token JWT tersimpan otomatis di aplikasi dan saya masuk ke halaman utama. Ini contohnya. Nah, di sini. Nah, di sini artinya token JWT tersimpan otomatis. Selanjutnya kita ke tambah kategori. Terus kita masukkan kategori baru. Contohnya kategori alat. Di sini kita tidak perlu mengisi karena opsional kita kategori. Nah, di sini ini memanggil post API/kategoris dengan token JWT. Kita masuk ke kategoris dan tambah item. Di sini tambah item. Kita masuk ke kategori sini dan tambah item. Nah, di sini tambah item baru. Kita mencoba tambah item baru alat masak kompor. Jumlah stok di sini 10 saja dan di sini di sini di kategori untuk masuk ke daftar itemnya, tambah item baru dan kita pilih kategori dari dropdown yang tadi. Isi nama, stok dan harga. Nah sudah itu kita tambah item. Nah di sini membuktikan relasi Flutter kedua entitas berjalan karena di sini tertambah. Oke, sudah itu kita sini edit item, klik menu di kartu item, kita coba pilih ubah ke elektronik. Terus kita bukan perubahan. Nah, di sini sudah tidak ada. Kita coba ke di sini ada kompor yang masuk karena kita sudah mengeditnya tadi. Artinya datanya terupdate langsung. Nah, coba kita menghapus item. Nah, di sini kita coba refresh. Nah, tidak ada di sini. Nah, artinya itu itemnya secara langsung akan terhapus permanen. Nah, terakhir kita keluar token ini terakhir kita akan logout token di
server diinvalidate, aplikasi kembali ke halaman login. Dan yang terakhir, demikian presentasi tugas akhir pemrograman lintas platform saya, aplikasi manajemen inventaris dengan Laravel REST, API, autentikasi JWT, Flutter, dan Flutter Block. Semua poin penilaian sudah saya implementasikan dan mendemokannya. Terima kasih.